Utang kita bulan Juli tahun 2010 sebesar 1.727 triliun. Dibayar dalam 3 termen, 2011, 2015, 2016, 2021, 2021, 2041. Coba perhatikan ya, 2010 utang kita 1.727. 2011 utang kita menjadi 1.818. 2012 utang kita menjadi 2.000 triliun. 2013 kemarin utang kita menjadi 2.023 triliun. Sehingga kalau Anda yang pakar statistik boleh hitung, tolong bantu saya, kirim SMS ke saya. 2041 akumulasi utang kita berapa? Sementara setiap tahun APBNP 100 triliun untuk membayar bunga. Bunga itu 100 triliun setiap tahun. Sehingga setiap tahun APBN kita itu 42% membayar utang dan bunga. Maka kalau 2042 kita harus ganti duit itu, tidak bisa, maka kita ganti dengan sumber daya alam. Sementara 2030 minyak kita diperkirakan habis kalau tidak ditemukan sumber-sumber baru. Hutan kita sekarang itu stadium 4. Anda tahu stadium 4 ya, dalam ilmu kedokteran. Artinya bergantung lobby kita dengan malaikat. Mau diperpanjang, mau ditunda, atau on time. 70% terumbu karang kita rusak. Anda tahu fungsi terumbu karang itu selain sebagai rumah juga adalah makanan. Yang dahsyat itu adalah 2/3 wilayah kita laut. Tapi setiap tahun kita mengimport 1.600 ton garam dari Amerika, India, dan Australia. 2/3 wilayah kita itu laut, tapi kita mengimpor 1.600 ton garam. Sukar untuk terima dengan logika. Betul, tak ada pidato RAPBN bahwa Indonesia masuk 10 besar dunia. Tapi itu tidak berbanding lurus dengan apa yang dinikmati oleh rakyat. Kenapa? Sebab lebih dari 50% bank di Indonesia, bank umum, itu milik asing. Kenapa milik asing? Karena pemilikan saham oleh orang asing bisa sampai 95%. Thailand maksimal 49%. Malaysia maksimal 30%. Cina maksimal 25%. Indonesia bisa 95%. Karena itu lebih dari 50% bank umum Indonesia milik orang asing. Jadi kita masuk 10 besar, tapi hasilnya bukan kita nikmati. Dengan demikian bisa dimengerti bahwa kita masuk 10 besar secara ekonomi makro, tapi hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat kecil. Sehingga dengan begitu maka ini persoalan serius. Bagaimana agar supaya reformasi birokrasi yang dikampanyekan KPK itu pertama SDM. SDM kita cenderung sangat menyedihkan. Human Development Index manusia Indonesia 2010 itu 0,671. Dari ranking 1 sampai 10, 1 terjelek, 10 terbaik. Kita itu belum sampai ke terjelek. Karena terjelek itu 1 sampai 10. Kita itu 0,671. Vietnam itu punya doktor 120.000. Kita cuma 40.000. Doktor S3 Indonesia itu 40.000, Vietnam itu 120.000. Soal SDM. Jadi bagaimana SDM kita harus kita bangun? Ulil albab itu, kalau dalam bahasa Canun itu, ulil albab itu bagaimana kita bangun? Baru yang kedua, remunerasi. Saya ingat Canun ini ketika ceramah di KPK sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun atau 4 tahun lah, saya lupa lagi. Kata beliau, orang Indonesia itu tahan banting. Udah dikoyak-koyak, di apa, di ojo, tetap aja. Ya, saya pikir-pikir, betul juga. Apa namanya? Tidak punya pekerjaan, bisa hidup. Atau berdiri di samping jalan, ada orang parkir mobil, terus kiri. Sudah hidup. Apa namanya? Ya, perapatan lampu, traffic light, ada Pak Oga di situ. Anak saya yang dari Malaysia dan bilang, Pak, itu polisi buat apa itu? Jadi lagi ngopi, kemudian Pak Oga yang ngatur seperti itu. Bisa hidup seperti itu. Jadi itu problem persoalan remunerasi. Nah, persoalan remunerasi itu adalah bagaimana mengatur agar supaya orang itu dibayar sesuai dengan prestasinya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sistem merit, orang dibayar sesuai dengan prestasinya.
Yang ketiga, fungsionalisasi IT. KPK itu tidak akan tanggap Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak akan tangkap semacam-macam itu kalau tanpa bantuan IT. Negara-negara Skandinavia itu negara-negara termasuk negara-negara bersih karena mereka yang memproduk IT. Mereka memproduk IT. Sehingga dengan begitu maka bagaimana kita memproduk IT itu, memfungsionalisasi IT sehingga terakhir pengelolaan aset negara, aset daerah. Anda tanya menteri siapa saja, gubernur siapa saja, wali kota siapa saja di seluruh Indonesia ini, berapa nikel kita, berapa tembaga kita, berapa uranium kita, berapa emas kita, berapa batu bara kita. Tidak ada satu orang yang bisa. Anda mungkin kaget kalau saya katakan bahwa 2010 KPK menyelamatkan 114,9 triliun pertama kali dalam sejarah Indonesia dari uang migas. 114,9 triliun uang migas. Dan itu tidak dihebohkan di surat kabar karena surat kabar lebih suka siapa yang ditangkap, siapa yang dipenjarakan. Tapi kalau aspek pencegahan, itu tidak terlalu tertarik. Ketika kami tangkap rumah-rumah yang orang sudah pensiun, sudah mati dikubur, tapi masih ada yang tinggali, tumpangi rumah-rumah jabatan, itu diselamatkan berapa ratusan miliar. Ya, aset negara. Sehingga dengan begitu maka problemnya adalah persoalan politik kita itu menjadi serius. Selama undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang partai politik seperti sampai sekarang, sampai kapanpun Anda cuma berteriak-teriak dan itu tetap akan jalan terus. Kalau Anda mau melakukan perubahan yang fundamental, maka selain 4 hal yang tadi, maka Anda harus merubah bagaimana undang-undang kepartaian, undang-undang politik, undang-undang pilpres, undang-undang pemilu itu harus diperbaiki. Salah satunya adalah harus jelas dana partai. Karena semua partai korupsi karena persoalan biaya politik Indonesia itu dahsyat. DPRD tingkat 2 rata-rata 700-800 juta. 700-800 juta. Nah itu luar biasa. Bahkan yang di Jawa Tengah itu dia lari ke Jakarta, numpang nginap di Masjid Sunda Kelapa, tawarkan ginjalnya karena dia harus bayar 700 juta. Karena tidak terpilih, dikejar-kejar lagi sama orang seperti itu. Jadi kalau tidak diselesaikan persoalan ini, saya usulkan partai diberi dana dengan 2 cara. Pertama, setelah lepas threshold, dia baru dibiayai. Jadi berjuang dulu. Threshold baru APBN. Tapi itu tetap resisten dari masyarakat. Karena masyarakat mengatakan, itu gawean sampean, kenapa kami yang tanggung? Maka yang kedua adalah partai dibenarkan untuk berdagang, berjual, buat bengkel ke, buat mall ke, tapi tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak boleh. Kalau itu nanti mereka korupsi lagi. Tapi ya punya toko, punya mall, punya. Dan cara itu maka kita bisa menyelesaikan satu pilar yang dahsyat, yaitu partai politik yang sumber dari segala sumber, sehingga akhirnya seperti ini. Itu beberapa catatan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih, Pak Abdullah. Boleh 1 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk beliau. Mau pulang sekarang? Bisa ya? 2 pertanyaan ya? Ya, oke. Tolong bersegera, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi pernyataan Pak Abdullah Hilmoha mengenai partai politik. Yang pertama tadi Pak Abdullah memberikan solusi supaya ada dana dari pemerintah untuk menghidupi partai politik, sehingga political cost atau biaya politik itu tidak mahal atau tidak tinggi. Yang kedua, partai politik diberikan kesempatan untuk bisnis. Jadi partai politik bisa punya perusahaan, punya mall, punya usaha yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Dari 2 pernyataan tersebut saya punya pandangan, Pak. Sebaiknya partai politik dibubarkan semua saja. Jadi menurut saya, kenapa saya punya argumentasi seperti ini? Karena saya ingin tanya kepada ahli-ahli syariat atau agama yang ada di sini, apakah ada landasan? Artinya apa dasar ayat-ayat dan hadisnya? Kalau ya saya cuma tahu sedikit soal Islam, ya wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kan. Jadi kita
percaya kepada apa, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada para pemimpin. Tapi pemimpin yang mana, yang sudah ada atau yang baru mau dipilih gitu kan, itu masalahnya. Nah, jadi menurut saya demokrasi tidak ada landasannya di dalam Islam dan juga tidak ada landasan di dalam Pancasila. Pasal keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sama sekali bukan demokrasi menurut saya. Itu adalah musyawarah. Musyawarah untuk mufakat, dan musyawarah untuk mufakat bukanlah kompetisi. Sementara demokrasi yang sedang kita kembangkan sekarang demokrasi yang kompetitif, liberal, dan kapitalistik. Jadi saya mohon pencerahan, mungkin ada di antara ahli agama yang bisa menjawab landasan syariatnya itu demokrasi apa gitu loh. Kemudian dari ideologi juga kita nggak demokrasi kok, sebetulnya Pancasila itu bukan demokrasi, tapi musyawarah dan mufakat. Semua berdiri secara egaliter, setara kita semua. Tidak ada elit, tidak ada massa. Ya, jadi kalau partai politik itu pasti ada elitnya karena ada pendirinya. Ya, sementara ideologi kita Pancasila tidak mengajarkan itu seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali. Ini pertanyaannya sangat menarik Pak Abdullah. Untuk diketahui supaya ada settingnya, kalau di Ma'iyah ini sebenarnya sudah ada jawaban dari pertanyaan beliau tadi. Karena pakai pecinya dia juga nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada Qurannya juga nggak ada. Karena itu termasuk ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu tidak ada tuntunannya. Dia boleh kreatif, boleh ijtihad, asalkan tidak melanggar syariat, kan gitu. Juga Mas, nggak usah khawatir soal demokrasi karena di Indonesia belum pernah ada demokrasi. Cuman ada mekanisme yang pura-pura disebut demokrasi. Jadi rasa cemas iki wong dudu demokrasi. Anda juga tidak usah bilang Indonesia takut bubar segala macam, wis bubar. Secara substansi wis bubar kabeh, ya toh. Nggak ada, Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Tadi sudah dikatakan 50 bank-bank kita, semua aset-aset itu sudah bukan milik kita. Jadi hakikatnya Indonesia sudah tidak ada. Yang ada adalah bineka, tapi tunggal ikannya Amerika, campur Israel, campur Singapura, kan gitu kan. Nah, itu tunggal ikannya. Binekanya sih masih tetap. Dan nanti kalau bubar, yang bubar itu tunggal ikannya. Binekanya tetap, cengengesan, peringisan, teplek, remi, otok. Ya toh, tetap gitu. Nanti bikin keramat tunggak lagi, yes, garu-garuan ada. Oke, tepuk tangan Pak Abdullah. Ini terakhir antum mohon dengan sangat menjawab semuanya. Tidak final jawabannya pasti, tetapi ini dialektika yang mudah-mudahan nanti akan bisa berlanjut. Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi begini Mas, saya mau ceritakan ketika pemilihan Abu Bakar, pemilihan Umar, pemilihan Utsman, pemilihan Ali. Pada waktu Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, itu seperti sekarang ini, Pilpres. Semua umat Islam di kota Madinah memilih Abu Bakar langsung. Karena penduduknya cuma sekian itu. Tapi ketika Umar dilantik, maka kemudian Abu Bakar menunjuk Umar, mengangkat Umar dengan persetujuan sahabat-sahabat utama. Jadi kalau ada misalnya putra mahkota, tidak salah. Kalau ada raja menunjuk putra mahkota, tidak salah. Karena Abu Bakar menunjuk Umar. Ketika Umar mau meninggal, ditusuk, maka Umar menunjuk tim formatur 7 orang. Umar tidak menemukan figur yang persis ketika Abu Bakar menemukan dirinya, maka beliau menunjuk formatur 7 orang. Itu persis zaman Orde Baru, sidang MPR. Sidang MPR itu ada formatur yang dipilih oleh rakyat, maka kemudian MPR memilih presiden, wakil presiden. Jadi sebenarnya cara-cara yang ditempuh oleh pemilihan Abu Bakar, Umar, Utsman itu pernah diterapkan di Indonesia. Persoalannya adalah sistem dan kualifikasi. Itu persoalannya. Karena itu tadi saya katakan undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang partai politik itu yang harus dirubah. Kenapa pada zaman Rasulullah tidak ada partai politik? Karena memang tidak perlu ada partai politik. Karena langsung Rasulullah sebagai kepala negara langsung mempraktekkan Quran. Sekarang ini yang kata bahasa Canun tadi, karena ini masuk arena muamalah, maka kaidah fikih tentang ubudiyah semua tidak boleh kecuali yang diperintah. Tentang muamalah semua boleh kecuali yang dilarang.
Jadi muamalah apa saja kecuali yang dilarang. Sehingga dengan begitu maka untuk Indonesia yang tidak merupakan negara Islam, sehingga tidak diterapkan seperti cara Rasulullah, bagaimana? Maka tadi saya katakan, agar supaya tidak bertentangan, maka partai politik yang itu harus diperbaiki sistemnya, undang-undang dan seterusnya. Memang Indonesia itu negara anta beranta. Coba pada zaman Orde Baru 32 tahun, ada berapa kali pemilu, yaitu undang-undang mengatakan pemilu itu diikuti oleh partai politik, tapi Golkar itu bukan partai politik. Pada zaman Orde Baru, Golkar itu bukan partai politik, tapi ikut pemilu. Sehingga disebutkan Golkar dan partai politik. Peserta pemilu ada Golkar, partai politik. Jadi memang proses pembodohan rakyat pada waktu zaman Soeharto itu super dahsyat seperti itu. Tapi sekarang, nah juga kemudian ya tetap juga bodoh kita. Jadi itu Mas, substansinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Abdullah. Sebelumnya Pak Abdullah, biar saya sambung untuk bagian akhir. Yang pertama saya nyatat ada 3 hal. Jadi sehubungan dengan pertanyaan mengenai demokrasi tadi Mas ya. Gini aja, saya mau ngomong cara orang desa. Jadi Islam itu informasi dari Tuhan yang berupa 3 bentuk. Jadi gampangannya gini Mas ya, untuk nyambung aja ya. Islam itu diinformasikan Tuhan melalui 3 bentuk. Yang satu benih, yang satu katakanlah buahnya padi ini ya. Benih padi, padi, nasi. Ada 3 macam. Kalau Anda baca Quran, hadis, pasti 3 kategori itu. Kalau yang nasi itu tinggal dimakan. Itu pun makannya tidak boleh diuntal, ditelan, harus dikunyah dulu. Jadi yang nasi ini barang jadi, yaitu sholat, puasa Ramadan, ya, zakat, haji, syahadat, itu nasi. Itu pun tetap harus dikunyah, harus tetap internalisasi dan penafsiran, diproses, ya. Kalau ngomong matematikanya, jumlah ayat yang nasi ini, ibadah mahdhah namanya, itu cuma 3,5% di Al-Quran, ya. Nah, ini yang oleh beliau tadi disebut, kalau ibadah mahdhah nasi itu gini, apa saja nggak boleh kecuali yang disuruh. Jadi kalau Allah nggak nyuruh sholat, nggak usah sholat. Kalau Allah nggak nyuruh puasa, nggak usah puasa, ya. Jadi itu nasinya Mas. Tapi nasi pun jangan dimakan mentah toh. Nasi harus tetap dikunyah. Itu pun masih tambahin apa? Sayur-sayur dan seterusnya. Oke. Padi, kalau Anda terima padi dari Allah, ya harus Anda ijtihadi. Diapain ini? Oh ditumbuk, oh baru diliwet, didang. Ada hadis ayat yang sifatnya padi. Yang paling sukar adalah yang sifatnya benih. Kalau demokrasi tadi, bahkan beliau sudah menyebut wa amruhum syura bainahum. Itu padi, bukan benih. Kalau benih lebih gawat lagi. Kalau ngomong benih Mas, sebutan masalah apa tak tunjukin ayatnya. Itu karena sifatnya benih, jadi dia bisa menjadi apa saja. Udah, ngelatih sepak bola, sini pakai Al-Fatihah, tak kasih tahu. Niduri istri, pakai Al-Fatihah. Puji dulu istri, alhamdulillahirobbilalamin, ar-rahmanir-rahim. Pernyatakan cinta, iya karena butuh, iya karena nasta'in, toh. Baru ihdinas siratal mustaqim. Udah. Dan tahan dulu. Ini kamu sudah ihdinas siratal mustaqim, istrimu baru alhamdulillahirobbilalamin. Jadi jangan keburu waladolin. Itu ya, sudah apa aja silakan ambil apa saja. Dah. Manajemen perusahaan, bikin kabinet, ngurusin negara, tak kasih tahu ayatnya. Yang bersifat benih, mungkin juga ada yang bersifat padi, bahkan ada yang sudah jadi bersifat nasi. Jadi pertanyaan sampean tadi itu pertanyaan mengenai nasi, padahal hakikatnya dia adalah padi, gitu loh Mas. Jadi kalau semua harus ada ajarannya, mikrofon ndak ono ajarannya, landasannya apa mikrofon itu? Lah jaket jin niku, ya ayuan nasi jaket ono jin, ya ono ceritane. Jadi kalau ibadah muamalah apa saja boleh kecuali yang dilarang oleh syariat. Kalau ibadah mahdhah apa saja nggak boleh kecuali yang diperintahkan. Gitu ya. Jadi ini sekedar untuk
nambahin supaya cara berpikirnya gampang. Kalau baca Quran, lihat, oh ini nasi ini, tinggal beres ini. Misalnya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini nasi udah. Kalau sama orang tua jangan bilang, "Hei, bapak diceluk ket mangga, noleh-noleh." Nah, itu enggak boleh. Jelas Al-Qur'annya, wala taqul lahuma uffin. Uffin itu mana Ustaz? Uff. Misuh. Misuh. Ojo ono santri karo kiyaine. Ya San. Rene san. Itu namanya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan menghardek dia. Wa qul lahuma qaulan karima. Tadi saya tanya, Ustaz, sudah enggak ngerokok gitu. Dengan halus. Terus beliau menyatakan, alhamdulillah saya sudah 40 tahun merokok, sekarang sudah berhenti. Oke, saya tunggu sampai saya 40 tahun juga. Saya belum 30 tahun ya. Jadi masih punya jatah sekitar 12-13 tahun. Kalau menurut antum. Oke, itu sekedar guyon-guyon. Jadi tidak boleh misuh kepada orang tua. Itu pun Allah masih kasih kompromi. Jangan berkata kasar kecuali dalam keadaan teraniaya. Loh, asik tak? Aku takut, kapan orang teraniaya gue? Tunjukkan waktu, jam berapa, menit ke berapa yang kamu tidak teraniaya secara kenegaraan. Berarti setiap detik oleh bisa ngene iki Ustaz. Lo kan seger kan hidupnya kan. Misuh ndak apa-apa, yang jangan itu misui. Oke, jadi saya nyatet untuk Ustaz Abdullah ini 3 hal. Kedua, Assalamualaikum. Selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2014. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman atau pointernya. Poin yang pertama adalah ungkapan dari Pak Abdullah Yehamahua saat acara sinau bareng. Sekedar untuk informasi saja, nama lengkap beliau adalah Dr. Abdullah Yehamahua, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Beliau lahir 18 Agustus 1947 di Ambon, Maluku. Beliau adalah aktivis dan politikus Islam Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi. Beliau pernah juga menjabat sebagai penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masa jabatan 2005 sampai 2013. Pak Abdullah Yehamahua memang sudah aktif menjadi aktivis sejak masa mudanya. Pasalnya, saat muda beliau pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI pada periode 1978 sampai 1981. Kemudian poin selanjutnya adalah beliau mengungkapkan beberapa informasi kepada jamaah, di antaranya adalah hutang Indonesia pada bulan Juli tahun 2010 sebesar 1.727 triliun yang dibayarkan dalam 3 termen, 2011, 2015-2016, 2021-2021, dan 2041. Selanjutnya, beliau meminta para jamaah untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, 2010 hutang Indonesia 1.727 triliun. 2011 hutang Indonesia 1.818 triliun. 2012 hutang Indonesia 2.000 triliun. 2013 hutang Indonesia 2.023 triliun. Selanjutnya beliau meminta kepada para jamaah untuk membantu menghitung di rumah masing-masing hutang Indonesia pada 2041 mendatang kira-kira berapa.
Belum lagi setiap tahun untuk membayar bunganya saja sebesar 100 triliun. Apalagi namanya hutang pasti ada jaminannya. Namun intinya, beliau mengungkapkan bahwa tahun 2041 rasa-rasanya sangat sukar membayangkan Indonesia bisa membayar hutang. Beberapa poin yang diungkapkan oleh Pak Abdullah Yahamahua saat sinau bareng pada tahun 2014 silam sepertinya sudah mulai sangat kita rasakan di tahun 2024 ini. Mulai dari biaya kuliah naik, biaya pajak naik, apapun saja dipajaki, bahkan hingga gaji rakyat pun akan dipotong 3% setelah sebelumnya dana haji juga sempat diotak-atik. Tentu saja, hutang negara pada akhirnya rakyat yang harus menanggungnya juga. Dan sayangnya, di akhir Maret tahun 2024, mengutip dari indonesia.co.id, hutang Indonesia sudah menyentuh angka 8.262,10 triliun. Silakan teman-teman bayangkan sendiri, kira-kira berapa itu bunganya. Teramat suka rasa-rasanya untuk dibayangkan. Negeri sekaya ini memiliki hutang. Bagaimana tidak? Bayangkan satu hal saja, misalkan tambang. Semua tambang lengkap di negara ini. Mulai dari tambang minyak, emas, batu bara, nikel, tembaga, perak, semua ada. Dan semua itu dikeruk setiap hari tanpa pernah ada liburnya selama puluhan tahun. Tapi entahlah, yang jelas lucu kalau sekarang ini dibilang maju. Kemudian, poin yang terakhir, Banun berpesan yang intinya adalah Banun menawarkan kepada jamaah untuk lebih baik memilih optimis daripada pesimis. Percayalah saja bahwa Allah Maha Bekerja, bahwa Allah Maha Pemilik rencana, dan Allah Maha Pengacak-acak rencana orang-orang yang menyusahkan rakyat. Artinya, jika kita melihat keadaan dan masa depan negara ini pastilah sedih dan pesimis. Tapi sadarilah bahwa pada hakikatnya kita tidak berdaya atas apapun saja. Maka serahkan saja kepada Allah, jangan pesimis, jangan putus asa, karena Allah Maha Bekerja. Intinya, itu yang Mbah Nun tawarkan kepada para jamaah. Kurang lebih, itu sedikit ulasan atau gambaran dari video ini sebatas yang mampu kami tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.